Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Olivia Lestari dari kelas PGMI semester 2, kelas karyawan, yang mana pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan terkait makalah bab 7 perkembangan masa remaja, yang mana makalah ini saya susun guna memenuhi tugas mata kuliah psikologi perkembangan, yang mana dengan dosen pengampu beliau Bapak Merin Kurniawan MPDI. Langsung saja teman-teman, kita ke pendahuluan latar belakang, yaitu masa remaja merupakan salah satu tahap perkembangan manusia yang sangat penting dan menentukan kehidupan pada masa selanjutnya. Pada masa ini, individu mengalami perubahan besar baik secara fisik, kognitif, emosional, sosial maupun moralnya. Perubahan tersebut terjadi sebagai bagian dari proses menuju kedewasaan. Remaja sering disebut sebagai masa transisi, yang mana dari anak-anak, remaja menuju dewasa. Nah, di dalam fase ini remaja mulai mencari identitas diri, ingin memperoleh kebebasan, mulai tertarik dengan lawan jenis, serta mulai memiliki pemikiran yang lebih abstrak dan juga logis. Akan tetapi, masa remaja juga sering diwarnai dengan banyak konflik batin, ketidakstabilan emosi, serta pengaruh lingkungan yang kuat. Nah, menurut psikologi perkembangan, remaja tidak hanya mengalami pertumbuhan biologis, tetapi juga perkembangan psikososial yang mempengaruhi pembentukan kepribadian. Oleh karena itu, pemahaman mengenai perkembangan masa remaja sangat penting agar orang tua, guru, dan masyarakat dapat memberikan bimbingan yang tepat. Seperti itu. Dan nanti yang akan kita bahas yaitu terkait apa yang dimaksud dengan masa remaja. Yang kedua, bagaimana perkembangan fisik pada masa remaja, dan juga bagaimana perkembangan psikososial pada remaja, dan bagaimana pandangan psikologi kritis terhadap masa remaja, dan bagaimana upaya pembinaan dan pendampingan pada remaja. Langsung saja ke pembahasan, yaitu pengertian masa remaja. Masa remaja adalah periode perkembangan yang berada di antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Masa ini ditandai dengan adanya perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang berlangsung sangat cepat. Nah, secara umum masa remaja dimulai sekitar usia 12 tahun hingga 21 tahun. Masa ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu remaja awal, remaja pertengahan, dan juga remaja akhir. Untuk remaja awal itu sekitar 12 sampai 15 tahun. Untuk remaja pertengahan yaitu sekitar 15 sampai 18 tahun, dan untuk remaja akhir yaitu 18 sampai 21 tahun. Setelah itu, pada fase ini individu mulai mencari jati diri dan juga membangun identitas pribadi. Remaja itu juga mulai berpikir lebih kompleks, memiliki keinginan untuk mandiri, dan mulai membentuk hubungan sosial yang lebih luas. Nah, ciri-ciri masa remaja yaitu antara lain: 1. Terjadi pertumbuhan fisik yang cepat, yaitu remaja mengalami perubahan tinggi badan, berat badan, serta perkembangan organ produksi. Terus yang kedua, emosinya tidak stabil. Remaja sudah mengalami perubahan suasana hati karena pengaruh hormon dan juga tekanan sosial yang ada di lingkungannya. Setelah itu ada mulai mencari identitas diri. Nah, remaja mulai bertanya tentang siapa dirinya dan bagaimana tujuan hidupnya ke jenjang selanjutnya. Dan setelah itu ada pengaruh teman sebaya sangatlah besar, yang mana lingkungan pertemanan menjadi faktor penting dalam pembentukan perilaku remaja. Jadi pada dasarnya saat ini kita harus berhati-hati dalam pergaulan, ya ini yang dinamakan hati-hati dalam pergaulan, supaya kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi harus bisa memilih antara teman yang itu baik atau tidaknya, seperti itu. Terus mulai berpikir abstrak, yaitu remaja mulai mampu berpikir logis, kritis, dan mempertimbangkan masa depan. Terus ada juga perkembangan fisik pada remaja, yaitu pubertas. Pubertas adalah masa kematangan seksual yang menyebabkan remaja mengalami perubahan biologis dan reproduksinya. Misal pada laki-laki suaranya menjadi lebih berat, terus tumbuh jakun, dan juga tumbuh rambut di wajah dan tubuh. Untuk perempuan misal mulai menstruasi,
payudara berkembang, dan juga tumbuh rambut pada bagian tertentu tubuh. Yang kedua ada pertumbuhan tinggi dan berat badan. Pada masa ini remaja tidak percepatan pertumbuhannya disebut growth spurt. Tubuh berkembang lebih cepat dibanding masa sebelumnya. Untuk setelah itu adalah perubahan hormonal dan ada juga dampak psikologis perubahan fisik. Nah, perubahan fisik sering membuat remaja satu, kurang percaya diri. Yang kedua, dapat juga sensitif terhadap penampilan dan membandingkan diri dengan teman sebaya, seperti itu. Terus ada bentuk perkembangan psikososial remaja, yaitu yang pertama pencarian identitas, yang kedua ada hubungan dengan teman sebaya, keinginan untuk mandiri, perkembangan emosi, ketertarikan terhadap lawan jenis, seperti itu. Nah, terus ada juga pandangan psikologi kritis tentang masa remaja. Psikologi kritis memandang bahwa perkembangan remaja tidak hanya dipengaruhi faktor biologis, tetapi juga dengan lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan media. Yang pertama yaitu pengaruh media sosial, karena sekarang zamannya zaman modern, banyak sekali teknologi-teknologi yang canggih. Media sosial dapat memberikan dampak positif dan juga negatifnya, seperti itu. Untuk dampak positifnya yang satu, pertama kita bisa memperluas wawasan, mempermudah komunikasi, dan juga menambah kreativitas. Tapi selain itu, ada tanda kutip juga terdapat dampak negatifnya, yaitu kita dapat kecanduan gadget, cyberbullying, krisis percaya diri, dan juga pergaulan bebas. Setelah itu ada permasalahan yang dihadapi pada masa remaja, yaitu kenakalan remaja, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, bullying, krisis identitas, gangguan mental, dan juga kecanduan media sosial tadi. Nah, yang terakhir yaitu upaya pembinaan dan pendampingan remaja, yang mana ada peran orang tua. Yang satu yaitu dapat memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak, menjadi pendengar yang baik dan memberikan pengawasan yang bijak. Yang kedua, peran sekolah. Peran sekolah memberikan pendidikan karakter, membimbing perkembangan moral, dan menyediakan layanan konseling. Dan yang ketiga, peran masyarakat. Peran masyarakat menciptakan lingkungan yang aman dan memberikan kegiatan positif bagi remaja. Ada juga pengembangan spiritual. Nilai agama dapat membantu remaja memiliki kontrol diri dan akhlak yang baik. Untuk selanjutnya adalah penutup, yang mana dengan kesimpulan, masa remaja merupakan fase penting dan perkembangan manusia yang ditandai dengan perubahan fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Pada masa ini remaja mengalami pubertas, mulai berpikir abstrak, serta berusaha menemukan identitas dirinya, seperti itu. Dan untuk sarannya, orang tua hendaknya memberikan perhatian dan komunikasi yang baik kepada remaja. Sekolah perlu meningkatkan pendidikan karakter dan layanan konseling, dan remaja harus mampu memilih lingkungan pergaulan yang positif. Nah, dan juga penggunaan media sosial harus dilakukan secara bijak agar tidak berdampak negatif terhadap perkembangan remaja. Dan masyarakat juga perlu mendukung perkembangan remaja melalui kegiatan yang edukatif dan positif. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dari teman-teman yang ada ditanyakan bisa komen di kolom komentar ya. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.